Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 5 tersangka kasus 212 orang pekerja migran Indonesia PMI secara ilegal untuk diberangkatkan ke Kamboja. Sedangkan terhadap 212 orang pekerja migran Indonesia yang diamankan Polda Sumut hari ini dikembalikan ke daerah asal. Sebanyak 212 orang pekerja migran Indonesia PMI yang diamankan Polda Sumut berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia mendapat pelayanan dari Pemprov Sus selama masa pemeriksaan tim penyidik Polda Sumut. Dalam penyelidikan, tim penyidik Polda Sumut menetapkan 5 orang tersangka, 2 diantaranya dinyatakan dalam daftar pencarian orang DPO. Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra mengatakan 212 orang pekerja migran Indonesia sebagai korban diiming-imingkan bekerja di Kamboja diamankan dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Berdasarkan pemeriksaan petugas terhadap pekerja migran Indonesia tersebut, dinyatakan tidak memiliki berkas dokumen lengkap atau dinyatakan ilegal pemberangkatannya. Tim penyidik yang bekerja kemudian melakukan penyelidikan sehingga 3 orang berhasil diamankan sebagai tersangka dan 2 tersangka lainnya masih buron. 3 tersangka yang diamankan petugas berperan sebagai perekrutan calon pekerja melalui media online, menyiapkan fasilitas penginapan hingga keberangkatan pesawat. Polda Sumatera Utara menetapkan 5 tersangka terkait dengan tindak pidana dugaan setiap orang dan badan usaha yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 subsidiar pasal 83 lebih subsidiar lagi pasal 86 Undang-Undang RI nomor 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia contoh pasal 5556. 212 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang tidak memiliki izin dari tenaga kerja pada hari ini dipulangkan ke daerah asal ke Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan, Jambi, Manado, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah lainnya. Pemirsa, dalam 1 sepekan terakhir, Polres Tanah Karo berhasil mengungkap 12 kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Ke-12 perkara ini yakni tindak pidana perjudian jenis togel dan judi dadu, dan para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil mengungkap 12 perkara tindak pidana perjudian yang berada di wilayah hukumnya. Dari 12 perkara tersebut, sebanyak 15 tersangka turut diamankan, beserta barang bukti uang dan alat praktik perjudian. Wakapolres Tanah Karo, Kompol Aron Siahaan menjelaskan, pengungkapan tindak pidana praktik perjudian ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil penyelidikan petugas kepolisian di lapangan. Pengungkapan tindak pidana perjudian sejak bulan Januari 2022 hingga Agustus 2022 tercatat 43 kasus. Sudah ada yang masuk proses peradilan maupun yang masih dalam kelengkapan pemberkasan. Wakapolres Tanah Karo menyampaikan hasil ungkapan ini adalah bentuk kerja dari Polres Tanah Karo dalam memberantas segala bentuk perjudian yang berada di wilayah hukumnya dan berharap kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas jika mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungannya. Di Agustus ini, di minggu awal Agustus, di awal Agustus sampai dengan minggu ini, ya, 12 kasus perjudian yang kita lakukan pengungkapan dan penindakan terhadap perjudian. Para tersangka terancam pasal 303 KUA pidana tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tanggul yang jebol akibat banjir di Dusun Aiknatas, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara akhirnya diperbaiki. Diperbaikinya tanggul yang jebol tersebut diapresiasi warga hingga merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah.
Akibat tidak mampu menahan luapan derasnya air sungai Tanggul penahan banjir di sepanjang Sungai Kualoh yang dibangun tahun 1970-an ini di Dusun Aik Natas, Desa Sialang Taji pada 4 bulan yang lalu jebol. Selain setiap saat mengancam terjadinya banjir pada musim hujan hingga merendam 200-an kepala keluarga di 4 dusun, tanggul yang jebol sepanjang 80 meter tersebut juga merupakan akses jalur utama transportasi darat dan hanya dapat dilalui dengan perahu sampan hingga menyebabkan 3 dusun nyaris terancam terisolasi. Setelah berulang kali diberitakan oleh media dan dilaporan pemerintah desa, akhirnya tanggul yang jebol tersebut saat ini mulai diperbaiki oleh pemerintah provinsi yang bersumber dari dana BTT sebesar 1,8 miliar rupiah dengan panjang 150 meter. Kepala Dusun Aik Natas Jumaidi Pardede menjelaskan, selaku perwakilan warga desa Sialang Taji mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Provinsi Sumatera Utara yang telah menanggapi keluhan warga karena tanggul yang jebol tersebut sedang dilakukan perbaikan, namun karena faktor cuaca proyek pembangunan tanggul yang jebol tersebut menjadi terkendala. Terima kasih. Memang sih lagi perbaikan tanggul masih proses, belum selesai. Tapi kami berterima kasih karena tanggapan permohonan kami diterima dari provinsi dan kabupaten. Kami sangat berterima kasih banyak. Semoga ini ke depannya cepat selesai ditutup tanggulnya ini sama bangunan-bangunannya ini. Pada kesempatan itu juga warga mengucapkan terima kasih kepada media yang telah menyuarakan keluhan mereka hingga pemerintah cepat menanggapinya. Ya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik Wali Kota Tanjung Balai Waris Talib dan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani. Pengambilan sumpah dan pelantikan wali kota tersebut digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin pagi tadi. Acara pelantikan Wali Kota Tanjung Balai dan Pematang Siantar ini dihadiri oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Wakil Ketua DPRD Sumut Rahman Syah Sibarani. Susanti Dewayani dan Waris Talib dilantik setelah mendapatkan surat keputusan penetapan menjadi wali kota yang telah terbit dari Mendagri sejak bulan Juni 2022 kemarin. Dikarenakan adanya persoalan hukum yang menjerat Wali Kota Tanjung Balai Syahrial dan meninggal dunianya Wali Kota Siantar terpilih Asner Silalahi, mengakibatkan sedikit terganggunya tatanan pemerintah, sehingga Susanti Dewayani dan Waris Talib yang sempat menjadi wali kota definitif untuk dilantik menjadi wali kota sempat tertunda. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kepada kedua wali kota yang baru dilantik agar dapat mengendalikan laju inflasi karena Tanjung Balai dan Pematang Siantar memiliki nilai inflasi yang tinggi.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga menegaskan kepada Wali Kota Tanjung Balai Waris Talib dan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba karena kasus penyalahgunaan narkoba di kedua kota tersebut masih tinggi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dalam proses pembangunan di Sumatera Utara, keluarga besar Siahaan memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Edi saat dihadiri acara syukuran 70 tahun berdirinya Parsadaan Pomparan Somba Debata PPSD Siahaan Dohot Boruna di Regal Medan kemarin. Selain Gubsu Edi Rahmayadi hadir pada acara syukuran 70 tahun berdirinya Parsadaan Pomparan Somba Debata PPSD Siahaan Dohot Boruna, Wagubsu Musara Jeksah serta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Acara diawali dengan kebaktian dirangkai dengan pelantikan pengurus PPSD Siahaan Dohot Boruna periode 2022-2027. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dalam proses pembangunan di Sumatera Utara, keluarga besar Siahaan memiliki peranan penting untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat, maka rajutlah kebersamaan serta lahirkan kasih sayang. Sementara itu Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan Medan sebagai ibu kota provinsi banyak memiliki adat istiadat yang sudah mengakar dan harus dijaga kelestariannya. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini upaya pelestarian itu terganggu dengan munculnya wabah COVID-19 yang tidak saja mengganggu sektor kesehatan tetapi juga ekonomi masyarakat. Dengan berakhirnya pandemi diharapkan PPSD Siahaan menjadi otor penggerak recovery bidang kesehatan dan perekonomian. Sedangkan Wakil Gubernur Musara Jeksah pada acara syukuran ini menyumbangkan 1 buah mobil ambulans. Ijek berharap keluarga besar PPSD Siahaan Dohot Boruna tetap menjaga kebersamaan, sebab kebersamaan merupakan salah satu kekuatan untuk mencapai harapan. 70 tahun udah keluarga besar Siahaan ini tetap solid, tetap kompak semuanya. Semoga terus bisa menjaga kebersamaan ini dan bisa berbuat tidak hanya untuk keluarga besar tapi untuk daerah yang kita cintai ini, Provinsi Sumatera Utara. Ya, secara pribadi saya memberikan sumbangan ini karena memang melihat komunitas kekeluargaan seperti ini memang perlulah berbuat banyak di masyarakat, tidak hanya untuk keluarga. Jadi ini karena rasa kedekatan kami bersama Pak Marudi dan seluruh keluarga besar Siahaan, secara pribadi saya memberikan bantuan. Terpilih sebagai pengurus PPSD Siahaan Dohot Boruna Medan sekitarnya periode 2022-2027, Ketua Kombes Pol Purnawirawan Maruli Siahaan, Sekretaris Carlos, dan Bendahara Lunggu Siahaan. Maruli mengatakan menjadi pengurus adalah pengabdian. Untuk itu marilah bergandengan tangan ke depan PPSD melahirkan generasi yang tangguh di bidangnya masing-masing. Apa saja yang harus dilakukan untuk menyatukan daripada kumpulan Somba Debata Siahaan Kota Madya Medan Boru.br. Setelah itu nanti baru kita mana yang kita prioritas untuk dari masing-masing bidang ini. Ya mungkin ada salah satu peningkatan kesejahteraan yang perlu adalah di sini nanti bidang koordinator wirausaha. Setelah itu nanti tetap kita akan meningkatkan bagaimana untuk kemajuan generasi muda kita agar mereka bisa kita andalkan. Apakah itu nanti untuk meneruskan daripada PPSD Siahaan ini, bahkan mungkin akan kita harapkan menjadi pimpinan di negara dan bangsa ini. Informasi berikutnya pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution akan menepati janjinya untuk berkantor di kawasan Medan Utara pada September 2022 mendatang. Nantinya Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution akan menyerap aspirasi langsung dari para warga yang menyampaikan keluhan dalam program Sapa Lingkungan di kantor Camat Medan Belawan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution saat berkunjung ke kantor Camat Medan Belawan dalam rangka Sapa Lingkungan dan bertemu berbagai tokoh masyarakat Belawan kemarin. Dalam Sapa Lingkungan tersebut, Wali Kota bersama rombongan menampung segala aspirasi masyarakat tentang masalah lingkungan, tawuran, perjudian, dan narkoba yang akhir-akhir merebak peredarannya di wilayah Medan Utara. Menurut Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, kita harus sepakati bahwa tawuran dan narkoba harus kita perangi bersama dan cara mengatasinya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat TNI Polri.
jadi warga harus ikut mendukung. Sementara terkait masalah banjir rob yang merendam wilayah Belawan dan beberapa kecamatan lainnya, itu sudah kami godok masalah pembuatan tanggulnya. Dan kami sedang berdialog dengan tokoh masyarakat maupun para tokoh agama di kawasan ini. Begitu juga tentang masalah drainase yang tersumbat hingga membuat rumah-rumah warga terendam air pasang rob, dan drainase tersebut sudah mulai kami kerjakan. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Rangka kegiatan Sapa Lingkungan, ya Sapa Lingkungan bersama masyarakat yang ada di Kecamatan Medan. Pak Wali Kota Medan mengunjungi kantor Caman Medan Belawan dalam rangka kegiatan Sapa Lingkungan, ya Sapa Lingkungan. Kita bersama Bapak Wali Kota Medan diberikan selalu kesehatan untuk dapat membangun Kecamatan Medan Belawan menuju kota yang berkah, maju dan berkondusif. Kalau rencananya Pak Wali Kota Medan kan akan berkantor di Belawan Pak, kira-kira di mana Pak ya? Sesuai dengan informasi dari beliau tadi pada saat acara itu insya Allah bulan 9 ya, bulan 9 nanti tempatnya, lokasinya nanti Bapak Wali Kota yang menentukan di mana. Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang mengatakan bahwa kami mengatasi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan setiap minggunya. Kami melakukan GKN dan bila ada masyarakat yang mengetahui tempat peredaran narkoba atau tempat transaksi narkoba, diharap segera melaporkan kepada polisi terdekat. Sementara itu pemirsa, untuk mewujudkan Kota Medan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sejumlah pihak terus melakukan berbagai upaya agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berusaha. Ya, selama ini penyandang disabilitas masih banyak menemui kendala di dalam memulai sebuah usaha, baik di sektor formal maupun informal. Salah satu pihak yang sampai saat ini terus mendorong kaum disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta OYPMK adalah Yayasan Karya Murni bekerja sama dengan Netherlands Lepros Relief NRL. Bentuk kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi hasil kajian potret penyandang disabilitas dalam sektor wirausaha. Ketua Yayasan Karya Murni, Suster Desideria mengatakan, untuk dapat melihat bagaimana gambaran wirausaha disabilitas di Kota Medan, telah bekerja sama dengan Sri Institut Yogyakarta untuk melakukan pemetaan dan penelitian terkait kendala serta permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas, sehingga dapat dilakukan berbagai program untuk menjadikan kaum disabilitas menjadi wirausaha. Hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas dan OYPMK di sektor kerja sangat erat kaitannya dengan bagaimana modal didistribusikan dan direproduksi dalam keseharian. Kesulitan lain yang dihadapi para kaum disabilitas adalah mengakses pasar, sehingga penting menemukan formula dalam akses pasar. Karena mau mengembangkan usaha, wirausaha dari para saudara-saudara kita disabilitas. Semoga mereka yang kita undang ini semua mau bekerja sama dengan kami Yayasan Karya Murni dan NLR untuk mengembangkan taraf hidup ekonomi dari saudara-saudara kita disabilitas di Kota Medan. Kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan, membuat promosi-promosi bagaimana supaya nanti para saudara-saudara disabilitas yang sudah terbentuk kelompok-kelompoknya dalam kubik ini, akhirnya mereka benar-benar sukses membentuk satu wirausaha masing-masing. Yang kami rencanakan dalam tahap pertama ini adalah ada 5 kelompok. Kabid Penempatan Tenaga Kerja di Snaker Kota Medan, Timbul Antonius Butar-Butar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa instansi pemerintah wajib mempekerjakan 2% dari tenaga kerja berasal dari kaum disabilitas. Untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1%. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Medan, jumlah disabilitas Kota Medan 830 orang. Untuk memenuhi hak-hak dari para kaum disabilitas, seluruh pihak terkait harus bekerja sama sehingga kaum disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan, namun dapat berkarya dan mandiri. 2016 tentang penyandang disabilitas, peraturan pemerintah nomor 60. Pada saat ini untuk kaum atau penyandang disabilitas memang untuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum melaksanakan untuk
yaitu pelatihan-pelatihan disabilitas. Tapi kita harapkan pelatihan-pelatihan disabilitas ini tidak hanya eksklusif disabilitas, tapi menjadi inklusif, sehingga bahwa disabilitas sendiri menjadi satu kesatuan dengan manusia normal lainnya, tidak dibeda-bedakan. Itu yang masih kita cari caranya, Dinas Ketenagakerjaan, dan saya juga salut misalnya dengan acara ini, bahwa dengan acara di NLR Indonesia dan Yayasan Karya Murni itu mencoba menginklusifkan kaum-kaum atau penyandang-penyandang disabilitas itu menjadi masuk ke masyarakat, sehingga mereka tidak dibeda-bedakan untuk itu. Pada sosialisasi yang dilakukan turut mengundang Bapeda Kota Medan, Disnaker Medan, Dinas Sosial, Dinas UMKM, dan Bank BRI, Bank Sumut, dan sejumlah lembaga keuangan lainnya. Ya, baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Jalan utama di Kelurahan Alur Gadung, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat rusak parah dan berdebu akibat setiap hari dilintasi truk over kapasitas untuk penimbunan jalan tol Langkat Aceh. Selain jalannya yang rusak dan berdebu juga menjadi sumber penyakit bagi warga sekitarnya. Infeksi saluran pernafasan yang diderita pasien COVID-19 tidak hanya disebabkan oleh wabah. Di Kabupaten Langkat, penyakit tersebut juga dirasakan masyarakat, khususnya yang berada di Kelurahan Alur Gadung, Kecamatan Selepan. Tidak hanya itu, penyakit kulit seperti gatal-gatal juga sudah dirasakan warga akibat debu jalanan yang sudah menutupi rumah. Rusaknya jalan ini disebabkan melintasnya setiap hari truk over kapasitas yang beroperasi untuk penimbunan jalan tol Kabupaten Langkat menuju Aceh, yang membuat seluruh warga pedesaan yang ada di Kabupaten Langkat merasakan dampaknya karena seluruh jalan yang dilalui truk galian tersebut hingga kini belum ada tanda akan diperbaiki. Pihak kontraktor pembangunan jalan tol hanya sekedar menyiram jalan 1 hari sekali agar tidak menimbulkan debu. Namun jika cuaca panas, penyiraman tersebut hanya bertahan selama 1 jam saja. Seorang warga bernama Haryati mengatakan sudah 77 tahun merdeka, namun jalan di desanya masih rusak parah dan selama ini kompensasi yang dijanjikan oleh perusahaan hanya sekedar janji manis belaka. Padahal mata pencarian masyarakat khususnya para pedagang sudah tidak ada lagi akibat debu jalanan yang sudah sangat memprihatinkan. Bagus, hanya siram pun nggak jadi masalah. Dan tuh penyiraman setiap hari ada, 1 hari 5 kali. Kami dengar dapat kompensasi per kepala, per rumah tangga. Tapi di sini kami nggak ada dapat, 300.000 katanya. Kami di sini nggak dapat. Jalan rusak ya kena inilah. Tadinya nggak berdebu Pak, setelah di penyiraman di Timbon berdebulah. Sementara warga lain, Simar Mata mengatakan debu akibat jalan rusak ini sudah melanda seisi rumah dan seluruh perabotan. Dan akibatnya penyakit gatal-gatal sudah dirasakan karena seluruh pakaian juga ikut terkena debu. Bukan
sebenarnya sibuk. Sampai kemana Bu? Ya sampai ke kamar-kamar. Ke kamar. Itu karena DKI yang coklat itu rumahku. Pas pinggir jalan. Nih, badanku aja nih gatal nih setiap ngambil baju dari lemari. Kan? Udah penyakit katanya. Jadi Bu, gara-gara ini ada penyakit. Jadi lagi gatal. Demam. Rencananya jika pihak HKI tidak juga memperbaiki jalan, maka masyarakat akan menyetop seluruh truk penimbunan material jalan tol sehingga pembangunan akan terhenti. Puluhan warga desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor Camat Tanjung Morawa menuntut pembatalan surat edaran tapal batas desa. Warga Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B ini tidak setuju pengurusan administrasinya bergabung ke Desa Dagang Kelambir. Diketahui Dusun 5 di Desa Tanjung Morawa B berbatasan dengan Desa Dagang Kelambir, namun wilayah yang diyakini masyarakat masih milik Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B itu disinyalir telah diambil alih Desa Dagang Kelambir. Menurut peta, wilayah Dusun 5 jelas masih milik Desa Tanjung Morawa B. Namun setiap warga yang hendak melakukan pengurusan administrasi surat tanah diwajibkan merubah data menjadi Desa Dagang Kelambir oleh pihak kecamatan, sehingga puluhan warga Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B tidak terima dan melakukan aksi penolakan di depan kantor camat. Dengan mengusung karton bertuliskan permohonan pembatalan surat edaran tapal batas dan menetapkan surat keputusan hak kepemilikan Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B. Bu Hari, pimpinan aksi, mengatakan warga Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B meminta kepada camat untuk membatalkan surat edaran yang menyatakan Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B masuk ke dalam wilayah Desa Dagang Kelambir. Surat edaran tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh camat pada bulan Juli tahun 2020 dan dengan dasar surat edaran tersebut, pihak Desa Dagang Kelambir mengklaim serta memasang tapal batas Dusun 5 Desa Tanjung Morawa B menjadi wilayah Dagang Kelambir dan menjadi Dusun 3. Tegaskan pada Pak Kupon untuk disampaikan kepada camat, kepada sekcam, bahwasanya kami masyarakat tetap menuntut untuk dibatalkannya surat edaran yang diterbitkan oleh camat tanggal 14 Juli 2020 agar wilayah yang memang Tanjung Morawa B yang kita akui ini ya tetap Tanjung Morawa B, tidak terbelah-belah. Itu satu poin. Yang kedua, kita minta usut tuntas ini. Kita menduga ada tanda kutip ada mafia di dalam ini. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Soang Kupon, harahap meminta maaf kepada warga karena camat tidak ada di kantor dan aspirasi masyarakat ini akan disampaikan kepada camat dan akan memanggil perwakilan masyarakat. Punya amalan lagi termasuk. Apa yang sampaikannya nanti akan kami sampaikan ke camat. Cuman kami menunggu, kami minta sama Bapak. Makanya akan dipanggil perwakilan. Nama kali Pak. Sampaikan ke camat, kan secepatnya lah pokoknya. Pastikan tanggalnya Pak. Iya, tanggalnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak kecamatan, akhirnya warga membubarkan diri setelah janji untuk diadakannya pertemuan kembali. Pemirsa, Nuansa Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun 2022, pemerintah Desa Pardemuan 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bersama warga desa menggelar berbagai lomba semarakan Dirgahayu Indonesia. Perlombaan dilakukan di pinggir Danau Toba sehingga menambah kegembiraan dan keceriaan anak-anak dan remaja maupun orang dewasa yang ikut lomba. Perlombaan yang digelar diantaranya makan kerupuk, tarik tambang, lomba pukul bantal, dan panjat pinang di Danau Toba yang menambah semarak nuansa Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun. Rasa bahagia warga pun sangat terasa saat ikut dalam perlombaan yang digelar di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Samosir ini. Mengikuti lomba makan kerupuk,
Pesta rakyat yang digelar pemerintah desa Pardomuan 1 ini tidak hanya makan kerupuk saja, melainkan dimeriahkan dengan perlombaan pukul bantal di Danau Toba. Menggunakan bantal peserta terlihat saling memukul hingga terjatuh ke Danau Toba. Pertunjukan perlombaan pukul bantal ini menjadi tontonan menarik bagi warga karena dapat menghibur warga. Selain itu, lomba pukul bantal panjat pinang perorangan di perairan Danau Toba ini pun juga tak kalah seru hingga mengundang tawa banyak warga saat menyaksikan pertunjukan perlombaan. Salah seorang warga, Harisma Simbolon, mengaku perlombaan yang digelar oleh pemerintah desa untuk menyemarakan Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun sangat menghibur warga. Merasa terhibur lah, luar biasa, sampai ada yang terjatuh, ada yang sampai ya adalah agak-agak luar biasa sampai kamu pasti bisa semarak lah. Kepala Desa Pardomuan 1, Dirikon Simbolon mengatakan antusias masyarakat desa sangat mendukung untuk menyemarakan Dirgahayu Indonesia karena sudah 3 tahun tidak pernah dilakukan akibat dilanda pandemi COVID-19. Di Desa Pardomuan 1 terhadap kegiatan yang kita laksanakan di desa kita ini memang sangat-sangat mendukung. Kenapa? Karena selama 3 tahun terakhir ini negara kita, negara Indonesia bahkan dunia dilanda oleh musibah non alam yaitu COVID-19. Dalam menyemarakan Dirgahayu Indonesia kali ini, pemerintah desa Pardomuan 1 menggelar perlombaan pukul bantal dan panjat pinang di Danau Toba yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Semarak HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, warga menyelenggarakan pertandingan sepak bola guna membangun gairah gembira, dedikasi, dan kebersamaan. Selain itu, pertandingan sepak bola ini juga mempunyai peran penting dalam memupuk solidaritas sosial masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Seperti dalam pertandingan final sepak bola Bupati Cup tahun 2022 antara Kelurahan Situmeang Habinsaran versus Desa Pagar Batu yang digelar di lapangan sepak bola HKBP Pardomuan Silangkitang Sipoholon. Pertandingan final sepak bola Bupati Cup 2022 ini cukup menarik perhatian masyarakat untuk ditonton. Terlihat antusias masyarakat cukup tinggi mengingat pertandingan tersebut merupakan puncak pertandingan sepak bola antar desa sekecamatan Sipoholon yang sebelumnya telah dipertandingkan selama kurang lebih 1 bulan yang diikuti oleh 12 tim desa dan 1 tim kelurahan. Penyelenggaraan Bupati Cup tahun 2022 ini, Apex Sipahutar mengatakan pertandingan dilaksanakan guna membina serta menggali talenta generasi muda yang berprestasi, khususnya dalam bidang olahraga sepak bola dari Kabupaten Tapanuli Utara, terkhusus dari Kecamatan Sipoholon yang selama beberapa tahun terakhir vakum akibat dampak pandemi. Pertandingan sepak bola ini disaksikan langsung Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandi Huta Barat serta Sekda Kap Tapud Indra Simare-Mare serta ribuan warga Sipoholon serta pengurus cabang PSSI Tapud dan pengamanan dari pihak TNI dan Polri. Pada pertandingan final antara Kelurahan Situmeang Habinsaran versus Desa Pagar Batu dimenangkan oleh Kelurahan Situmeang Habinsaran dengan skor 1-0. Bupati Tapud menyerahkan trofi piala kepada tim kesebelasan Kelurahan Situmeang Habinsaran sebagai juara 1 dan Desa Pagar Batu sebagai juara 2 pada turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2022. Polri yang sudah ikut membantu acara ini, Kapol PP. Menang pada pertandingan Bupati Cup tahun 2022 ini selain mendapatkan hadiah untuk pembinaan, juga mendapatkan medali dari panitia. Ya, pemirsa, 2 orang siswa SMK Negeri 1 Lagu Boti Kabupaten Toba terlibat perkelahian di luar sekolah. Lokasi kejadian tidak jauh dari sekolah dan peristiwa tersebut direkam oleh salah satu teman lainnya dan viral di media sosial. Beginilah video amatir pada saat terjadi perkelahian antara kedua pelajar tersebut. Dalam video tersebut yang berdurasi 26 detik, terlihat seorang siswa memukuli di bagian wajah hingga menendang bagian tubuh korban. Peristiwa pemukulan ini terjadi di luar sekolah.
Saat kejadian, siswa lainnya hanya menyaksikan perkelahian tersebut dan tidak ada yang melakukan pelarian antara kedua siswa tersebut, sehingga salah satu siswa yang bernama Beno Simamora sempat pingsan di lokasi, yang kemudian langsung dibawa temannya ke rumah, dan Beno Simamora langsung dibawa ke Rumah Sakit Pematang Siantar untuk dilakukan perawatan sementara. Beno Simamora menceritakan pada saat itu dia kehilangan pena dari dalam tasnya, sehingga dia mempertanyakan kepada teman satu kelasnya, dan temannya yang bernama Sudarmono Sibarani langsung mengucapkan kata-kata kotor kepada Beno Simamora, dan Sumarmono langsung mengajak Beno Simamora ke tempat pemakaman yang tidak jauh dari lokasi sekolah. Sesampainya di lokasi, Sudarmono Sibarani langsung melakukan pemukulan terhadap Beno Simamora tanpa ada alasannya. Dari pena kan Pak, saya tanya kawan-kawanku yang di sini kan Pak, abang ini nggak ada kutanya Pak. Lalu abang ini ngomong, diamlah kau situ sekalian mengucapkan kata kotor. Lalu diajaknya lah aku ke Dolok Said. Sampai di situ, kawanlah datang kawan-kawannya Pak. Datanglah kelas PKL dan dia dikepung langsung saya Pak. Terkait video yang viral di media sosial tentang perkelahian antara dua pelajar yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022, pihak Polres Toba langsung berkoordinasi kepada pihak sekolah untuk mengadakan pertemuan di antara kedua belah pihak dan dihadiri kedua orang tua. Di sini upaya kami sampaikan kepada pihak sekolah untuk memediasi, mengadakan penyelesaian antara perkelahian tersebut, agar kejadian tersebut tidak berlanjut atau tidak ada lagi di kemudian hari. Dalam kejadian ini, antara kedua belah pihak sudah sepakat melakukan perdamaian dan tidak membawa ke proses hukum. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah UMKM. Pelaku usaha kesulitan dalam mencapai target saat perekonomian terganggu. Berbagai usaha dilakukan agar usaha mereka tetap berkembang. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak tersebut dengan menurunnya pendapatan para pelaku usaha dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Untuk membangkitkan usaha yang sempat terpuruk saat pandemik, pelaku usaha mulai bangkit kembali. Salah satunya seperti yang dilakukan pelaku usaha Fitri Wahyuni yang memiliki usaha pizza dan abon dengan merek Abon Mak Kido. Pelaku usaha Fitri Wahyuni berlokasi di Dusun 6, Komplek Cendana Asri, Blok C, nomor 2 C, Mencirim Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ia membuat pizza dan kulit pizza setiap harinya sesuai dengan jumlah pemesanan. Kulit pizza diproses dengan cara di oven, kemudian didinginkan di lemari es dan siap untuk dipasarkan. Selain itu, ia juga membuat pizza goreng dengan rasa keju mozzarella dan ayam jamur dengan harga Rp30.000 per kotak. Sementara abon dikemas setiap 50 gram, kemudian dipasarkan. Untuk mengembangkan usahanya, ia mendapatkan bantuan peralatan dari Desperindak Sumatera Utara dan Dinas Koperasi Deli Serdang. Fitri Wahyuni membuka usahanya sejak 2018 lalu, namun sempat vakum karena pandemik COVID-19. Saat itu, ia mulai bangkit kembali untuk mengembangkan usahanya. Sebelum pandemik, ia bisa mendapatkan omset yang cukup lumayan. Namun, ia tetap bersyukur karena masih mendapatkan penghasilan dari berjualan. Kami mulai usaha kami ini sejak Desember 2018. Pada saat pandemi, ini berdampak pada usaha kami. Usaha abon itu sempat berhenti 3 bulan. Kemudian banyak perhatian dari pemerintah pada masa pandemi, dibuat pelatihan, dibuat bantuan. Kami mendapatkan bantuan berupa mixer untuk adonan pizza dan abon. Kemudian ada juga spinner untuk pengering abon.
Fitri Wahyuni berharap ke depan perekonomian bisa terus membaik. Seiring dengan melandanya kasus COVID-19 di Kota Medan, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara normal. Tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan menarik. Selama ini limbah kaca biasanya dibuang karena tidak bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat berbagai ragam kreasi seni dari limbah kaca. Mulai dari hiasan dinding, lampu hias, vas bunga, kaca hias, dan berbagai macam logo pemerintahan. Kegiatannya ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang biasa dibuang dan kini menjadi perhiasan unik. Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah, tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah dan diikutsertakan pada ajang pameran di Medan bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama teman sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja pelaminan dan vas bunga serta kaligrafi. Pemasaran selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan perkantoran. Sejak sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Misalnya kalau kita kerjasama, yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai napi yang di sini, ya ikut bantu juga dan sampai itu ya bantu. Maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, dan gimana? Pelaminan. Ya, jelas. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau ini aja dari instansi pejabat. Nah terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni Rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan Jakarta. Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pemirsa, bahan daur ulang seperti botol bekas bungkus pewangi baju dan bungkus susu yang selama ini kita abaikan ternyata dapat dimanfaatkan. Di tangan ibu-ibu kreatif, barang bekas dan daur ulang tersebut bisa dibuat tas yang unik dan bernilai seni bahkan bernilai ekonomis. Di tangan warga desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, barang yang biasanya tidak berharga ini bisa dijadikan barang unik seperti tas kondangan, tas ke pasar, dan tas untuk anak muda masa kini. Awalnya sekedar mencoba, para kaum ibu muda ini sambil mengisi waktu luang berhasil membuat kreasi tas dari bahan daur ulang. Dengan memotong bagian bungkus pewangi dan bungkus susu, menjalinnya hingga menjadi satu tas yang bernilai ekonomis. Begitu juga dengan botol minuman digunakan hanya beberapa bagian saja untuk dijalin menjadi tas. Harga tas ini bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Pemasaran tas ini sudah sampai keluar daerah, namun karena keterbatasan modal, para ibu-ibu ini hanya menyiapkan tas berdasarkan pesanan saja. Pengrajin mengaku mereka tidak memiliki dana untuk membuat tas dengan jumlah lebih banyak, sebab bahan daur ulang ini dibeli mereka dari pengumpul sampah. Sriwati, pengrajin tas daur ulang, mengatakan ide pembuatan ini berawal saat melihat tas milik teman mereka yang ini. Pembuatan ini berawal dari saat melihat tas milik teman mereka yang unik dan menarik. Ternyata tas tersebut berasal dari bahan daur ulang. Dari situlah timbul ide untuk membuat tas tersebut dengan modal coba-coba, dan secara otodidak para kaum ibu tersebut sudah dapat menciptakan berbagai macam motif tas dari bahan daur ulang.
Awalnya sih lihat orang tua ya, kok cantik. Sempet nanya juga sih beli atau gimana, rupanya ternyata orangnya buat sendiri. Jadi cobalah ditanya gimana cara buatnya, ternyata oh gampang kok. Jadi kebetulan ada temen yang memang sebelumnya udah bisa, dari sebelum saya bisa mereka udah bisa duluan. Jadi ya sama-sama sambil belajar sambil buat. Bagi Anda yang biasanya membuang sampah plastik yang dianggap tidak berguna, bisa mencoba untuk berkreasi sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah sambil membantu perekonomian keluarga. Komunitas gambar bareng Kota Medan dilakukan pameran hasil karya seni kreasi para pelukis di Jalan Karya Kota Medan. Pameran lukis ini mengusung tema afeksi antipati atau sebagai bentuk ungkapan rasa sedih dan senang yang dituangkan di dalam bentuk gambar. Hasil karya lukisan para komunitas gambar bareng ini dilukis dengan cara digital painting dan tradisional. Komunitas gambreng pada dasarnya sudah memahami permintaan pasaran, khususnya kaum milenial. Lebih menyukai lukisan yang dibuat dengan cara digital painting karena gambarnya lebih menarik dan terlihat lebih rapi, juga lebih eksklusif. Pada pameran yang dilakukan terlihat banyak dikunjungi kaum muda karena lukisan yang dipamerkan sangat cocok dengan selera anak masa kini. Para pelukis juga mengedukasi para pengunjung lewat live painting yang dilakukan. Kegiatan live painting ini menjadi momen berharga karena para pecinta seni lukis dapat mengetahui bagaimana seorang pelukis menuangkan ide kreatifnya menjadi sebuah gambar yang bernilai tinggi. Komitmen para komunitas gambreng saat ini fokus untuk membranding hasil karya anak-anak muda yang memiliki keahlian dalam seni rupa. Pengurus Afeksi Antipati Exhibition Haji Muharsa Pamungkas mengatakan tujuan pameran ini untuk mewadahi seluruh pelaku seni lukis yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan agar memiliki tempat untuk memperkenalkan hasil karya para pelukis kepada masyarakat. Dikatakan lukisan yang dipamerkan saat ini dihargai bervariasi mulai dari 5 juta rupiah ke atas. Ia berharap agar hasil karya anak-anak muda yang tergabung dalam gambar bareng semakin dikenal oleh seluruh masyarakat. Ngembangin seni-seni di Medan ini, atau mungkin rame komunitas di Medan ini atau berbau seni itu kumpul di satu dan kita buat kamera di Medan ini agar naikkan seni lebih bagus di Indonesia. Target dari diselenggarakannya ini siapa ya Pak? Pengkarya dan anak-anak muda yang lebih bisa memajukan negara kita sama daerah kita dalam seni. Seni di Medan ini makin bagus, makin baik dan maju dan makin kompak dalam menjalankan acara atau pameran sebelumnya. Jadi kayak seni itu lebih ada dibanggakan di Sumatera Utara ini di Medan. Para pengunjung yang datang pada pameran juga bisa langsung berkomunikasi dengan para pelukis terkait teknik melukis yang dilakukan sehingga menghasilkan karya yang bernilai tinggi. Ya, pemirsa, Dharma Wanita Persatuan DWP Sumut senantiasa mendorong para anggotanya untuk kreatif dan lebih mandiri. Untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, para anggota DWP TVRI Sumut menyelenggarakan pelatihan membuat kue bolen pisang coklat sebagai hidangan cemilan keluarga. Arisan rutin Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap bulan sebagai ajang silaturahmi antar pengurus, para anggota, dan karyawati untuk mendukung program Dharma Wanita. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan DWP TVRI Sumatera Utara, seperti praktek make up dan demo membuat kue bolen pisang coklat. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan DWP TVRI Sumatera Utara yang bermanfaat bagi seluruh anggota, bahkan dapat menjadi salah satu sumber income keluarga. Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara Devianti Tahrizal mengatakan, praktek pembuatan kue bolen pisang coklat ini untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggota Dharma Wanita dalam memenuhi dan menyediakan makanan cemilan dalam keluarga, sekaligus untuk dapat diberdayakan sebagai suatu usaha mandiri yang dapat menambah penghasilan keluarga.
Selain itu mendorong kaum ibu untuk kreatif dalam menyediakan menu hidangan keluarga. Selain lebih hemat, keluarga juga akan lebih suka makan makanan sehat yang dihidangkan di rumah. Seperti demo masak kue bolen pisang coklat yang dipraktekkan oleh Chef Ayu yang dipandu Ibu Tanti Irianto. Untuk proses pembuatan kue bolen pisang coklat ini dibutuhkan sejumlah bahan-bahan diantaranya pisang raja, tepung, telur, minyak sayur, butter, dan sejumlah bahan lainnya. Proses pembuatan diawali dengan bahan untuk kulit dalam dengan menggunakan 50 gram butter, 20 gram minyak sayur, 110 gram tepung terigu. Semua bahan diaduk, sementara untuk pembuatan kulit luar dibutuhkan 6. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.